Halo pemirsa sekalian, pemirsa dari Mental Innovating. Senang menemui Anda kembali bersama saya Dr. Yanto Marius, psikiater di Manado. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik dalam Mental Innovating edisi yang ke-26. Ya, jadi kali ini ada sesi ini perlu perhatian dari para pemirsa lebih saksama. Jadi begini. Jadi topik hari ini adalah bagaimana mencapai cinta, penghargaan dan hormat. Dari mana? Terutama dari orang-orang yang dekat dengan kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, keluarga orang tua, sahabat-sahabat dan lingkungan kita. Jadi saya ulangi, bagaimana ada 3 cara mencapai cinta, penghargaan dan hormat dari orang-orang. Nah, materi isinya saya ambil dari karangan buku Paul Hak dan Albert Ellis. Keduanya psikiater dari Amerika. Jadi ini teori Amerika ya. Saudara-saudara, umumnya orang dari zaman dulu sekali punya ajaran-ajaran. Dari ajaran orang tua, adat istiadat, budaya, suku, bangsa, agama pun. Misalnya dia bilang begini, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Artinya baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Atau sebaliknya ada juga yang mengajarkan bahwa baik dibalas baik, buruk tetap dibalas baik. Jadi katakanlah seperti diberikan ditempelin pipi kiri, dikasih lagi tempelin pipi kanan. Nah, keduanya ini kan kurang itulah menurut saya itu. Kalau kita terus ditempelin ya susah juga ya. Jadi kali ini ada alternatif ketiga dari buku ini yang saya ambil. Saudara, jadi buku ini 3. Apabila seseorang memperlakukan kita dengan baik, maka kita akan membalasnya dengan baik. Tapi apabila orang tersebut membalas kita buruk, maka kita memperlakukannya dengan baik dalam catatan waktu tertentu. Apabila dia memperlakukan kita buruk, maka harus dibalas dengan buruk. Ya, untuk supaya jelasnya, yang A ini berlaku kita, teman kita, sahabat kita, katakanlah anak ya, anak. Sedangkan B itu adalah katakanlah Benny untuk mempermudah ya. Benny untuk entah kita, entah siapa ya. Begitupun A. Jadi seseorang membalas kita dengan baik, maka wajar kita memperlakukan dia dengan baik karena dia hormat dan berkesan. Tapi apabila seseorang memperlakukan dia dengan buruk, maka kita tetap memperlakukan dia dengan baik dengan catatan dalam waktu tertentu. Kalau waktu itu lewat dari waktu itu, maka tiba saatnya pada tahapan ketiga, buruk harus dibalas dengan buruk dengan catatan rasional, bukan emosi dan bukan membalas dendam. Gunanya untuk mendidik. Nah, untuk itu saya memberikan contoh kasus yang nyata dalam praktek saya sendiri dalam konsultasi pernikahan. Jadi katakanlah istri ini nama Ana, suaminya nama Benny, B ya. Jadi mereka ini sering cekcok dalam 3 bulan terakhir ini karena suami sering masuk klub malam dan diam-diam 3 bulan terakhir ini usaha bisnis, maka dia punya kekasih gelap di sana di klub malam. Jadi tadinya seminggu sekali, tambah intensif, tambah hari tambah intensif sampai hampir tiap malam masuk di klub malam, meninggalkan istri di rumah dengan anaknya 1. Nah, keduanya berasal dari keluarga mampu. Nah, dan pulang mabuk malam, dalam keadaan mabuk muntah dan minta dikerok-kerok, diobati, minta dimasakkan bubur atau roti makanan di malam hari. Besok pagi muntahnya, istrinya memasakkan makanan, melayani dia, melap keringatnya dan muntah dibersihkan dengan rapi. Nah, sampai berapa lama istri itu kan bosan juga ya, jenuh. Nanti menemui saya. Jadi sesudah saya terangkan cara ini dan siap dia semuanya, karena ada siap nanti ya. Kalau nanti tahapannya itu kan ada namanya toleransi ini nanti berikutnya ya. Dan apakah siap untuk menghadapi ini? Buruk terutama
Kalau dia protes ternyata tidak berhasil, maka dia akan memperlakukan buruk dibalas buruk. Nah, saudara, ini perlu saya lebih pelan dan Anda mendengar lebih saksama, ya. Jadi sekarang benar-benar sesudah anak ini, istri dipersiapkan dengan baik secara biologis, misalnya kebutuhan hidupnya, psikologis ketentraman hidupnya, psikologis bagaimana pendapat-pendapat masyarakat tentang dia, dan finansial untuk kebutuhan hidup, maka dia siap menghadapinya. Walaupun dia harus mempertaruhkan misalnya kehilangan suami. Jadi sesudah saya beritahu, dia siap. Apakah ibu anak punya mantan kekasih nggak dulu waktu remaja? Ada. Dia sudah menikah? Belum, bujang. Nah, bolehkah Anda minta tolong ibu anak minta kepada, katakanlah ya mantan kekasih itu saya, apa saya sembarang Cornelis, katakanlah begitu. Apakah ibu anak bisa minta Cornelis menemani ibu anak masuk ke klub malam tersebut di mana suami anak? Ya, boleh. Cornelis belum menikah, jadi dia minta tolong. Cornelis siap. Dia bilang, kalau suamimu menceraikan kamu, saya akan nikah sama kamu. Maka sesudah itu mereka datang dah. Jadi suaminya pergi klub malam, apa itu namanya, saya nggak tahu lagi. Terus mereka juga masuk. Jadi anak, istri dan Cornelis ini, mantan pacarnya datang juga. Mereka dansa, pelukan. Ini sebelum COVID, ya, kira-kira 2 tahun lebih yang lalu, sebelum COVID. Mereka ketemu suaminya di klub malam tuh. Jadi si B ini mengamuk, hampir berkelahi. Tapi Cornelis juga berani mau berantem di klub malam itu, hampir ribut. Jadi pulang, ya tidak jadi berantem, dipisah. Pulang, Benny mengamuk-ngamuk, hancurkan barang-barang. Bagaimana istri? Menurut Benny, seorang wanita di rumah saja, laki-laki saja boleh masuk klub malam. Tapi karena ada kekasih gelapnya ini, ibu sudah siap, tidak mau diduakan dia. Nah, itu sudah melakukan buruk dibalas buruk. Karena sering begitu 2-3 kali. Dan istrinya juga peluk mesra dan sambil berdansa di klub malam itu. Ya, lama-lama si Benny itu mulai insaf. Jadi dia mulai mundur, bikin perjanjian. Dia bilang, saya tidak bisa meninggalkan. Ya, berapa lama? 1 bulan. Oke. Istrinya ini anak menyetujui. Kalau perlu tertulis tanda tangan bersama, ya, karena ini harus nanti mempunyai aspek hukum di belakang hari. Jadi sudah dia bikin begitu, tidak tertulis bikinnya. Jadi sudah masuk, tapi 1 bulan dia masih terus ke sana, terus ke mana. Jadi saja buruk dibalas buruk, maka itu langkah ketiga harus diambil. Nah, karena ini suami Benny ini masih sadar bahwa istrinya lebih penting dari dia punya kekasih gelap di klub malam itu, maka dia mulai kurang. Nah, dan saya bilang sama dia, kalau selama kurung waktu itu menunggu, kalau suami ibu pulang, dia muntah, biarkan saja busuk sampai pagi. Minta bubur makanan, tidak usah masak bubur, tidak bisa. Minta digosok-gosok minyak, begitu, tidak usah lakukan semuanya itu. Nah, itu berhasil. Tidak lama kemudian mereka akrab lagi dan berdamai dan datang ke sama saya. Ternyata ibu anak sudah hamil anaknya yang kedua, ya. Jadi itu cara tembak langsung, ya. Jadi dia tembak langsung, artinya dia punya suaminya ada dengan kekasih baru, sedangkan ibu anak juga memanggil Cornelis mantan kekasihnya. Dan ternyata cuma perilaku suaminya yang tidak diketahui. Sesudah berubah ini, Benny sudah berubah, maka mereka sudah akur kembali. Nah, ini adalah kisah nyata, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ya. Jadi kita dalam hidup ini tidak boleh terus-terus diperlakukan. Jadi saya ulangi kalimat ini, kalau apabila seseorang memperlakukan kita dengan baik, maka kita harus membalas dengan baik. Apabila memperlakukan kita dengan buruk, maka untuk sementara kita berlaku baik. Apabila buruk, maka kita harus membalas dengan buruk, dengan catatan rasional, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mendidik. Tapi kalau ada cara lain, kalau tidak, seandainya ibu anak tidak punya kekasih, mantan kekasih, bisa juga cara lain dia ambil. Misalnya dia bilang, saya akan meninggalkan kamu, Ben, ke tempat di mana kamu tidak usah tahu.
Nanti kau boleh telepon saya seminggu sekali, cuma hari Minggu atau hari Sabtu. Seminggu sekali. Tidak usah kasih tahu kalau kau masih mau sama saya. Kalau tidak, ya kita siap berpisah. Nah, di mana kau tahu? Ya, anaknya satu itu nanti pasti rewel yang panggil-panggil mamanya, tapi biarkan aja anak menderita sebentar. Nah, jadi kalau dia telepon bertanda masih ada sayang sama ibu, tidak usah kasih tahu. Entah di Ternate, di Makassar atau di Jakarta, terserah. Atau di luar negeri barangkali, terserah mana-mana aja. Jadi ternyata suaminya ini masih sayang sama istrinya, jadi tetap menelpon dan mengundang kembali. Sesudah dia balik, dia kembalinya dan mereka hidup berbahagia. Dan kemudian tidak lama waktu datang ke saya, ibu anak sudah hamil anaknya yang kedua. Ya, inilah topik yang menarik hari ini. Semoga dapat dicerna dengan baik. Topik berikutnya adalah lanjutan dari topik ini dengan judul 4 cara dalam menghadapi problema, 4 cara solusi pemecahan masalah dalam menghadapi problema hidup dalam masyarakat, dalam pergaulan hidup sehari-hari kita. Saya kira sekian, cukup sekian. Semoga dapat dimaklumi dan dapat dimengerti. Salam sehat jiwa. Saya mau akhiri dengan kalimat, apabila ada di antara saudara-saudara pendengar yang mau bertanya, maka silakan boleh menelpon langsung sama saya. Langsung, selama HP saya terbuka, maka saya akan tetap menerima. Entah mau dalam bahasa Indonesia, entah mau dalam bahasa Inggris. Excuse me, for the listener who stay abroad, who listen to this video, you can, in case you want to ask something about my topic, you can call me directly. You can ask me and you can speak Indonesian or English anytime, what time. So far my mobile phone is still on. You can call me directly. Thank you. See you next week. Thank you.